Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita memasuki pelajaran yang kedua pada pagi hari ini ya. Pelajaran pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran mata pelajaran IPA ya. Untuk kelas 7 SMP semester 1 bab 1 itu kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, yang materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah objek IPA. Yang kedua adalah penyelidikan IPA. Nah, kita masuk materi tentang objek IPA. Apa sih itu objek IPA ya? Objek IPA itu adalah benda yang berada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran kecil seperti bakteri, virus, dan atom. Atau bahkan benda yang sangat besar seperti matahari, bumi, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Nah, kita masuki materi penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, yang ketiga adalah mengkomunikasikannya. IPA termasuk ilmu sains yang mempelajari tentang makhluk hidup, benda tidak hidup, dan gejala alam. Ilmu IPA berkembang melalui proses penyelidikan dengan suatu metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu tentang metode ilmiah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tahapan pengamatan, yaitu pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, yang tahapan yang kedua adalah membuat inferensi. Apa sih inferensi itu? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi apa yang sudah kita amati, kita rumuskan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, tahapan yang ketiga dalam penyelidikan IPA adalah mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan, atau bisa dalam bentuk pelaporan hasil penelitian. Tadi kita berbicara tentang metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan bukti berupa data yang diperoleh dengan langkah kerja yang sistematis. Nah, langkah kerja yang sistematis tadi itu kita bisa lihat di sini tadi. Nah, ini ya, kita melakukan pengamatan, kita membuat inferensi, dan kita mengkomunikasikannya. Nah, metode ilmiah yang kita lakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah adalah menyatakan hubungan antar variabel penelitian dan merupakan masalah yang dapat diuji dan dipecahkan melalui penelitian. Nah, yang kedua adalah menyusun kerangka teori ya. Maksudnya adalah teori merupakan informasi awal yang digunakan sebagai modal untuk menyusun penjelasan sementara terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis artinya jawaban atau penjelasan sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui percobaan. Ini biasanya setelah melakukan penelitian, kita sudah dapat hasil, kita bisa memprediksi apa hasil dari penelitian itu sebelum dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan